Sebuah kota terbakar saat seorang pemuda bernama Derek mendapat panggilan untuk bertindak. Sekutunya, Sylvie, menjelaskan misi penyelamatan dengan taruhan tinggi. Derek dengan santai menepis peringatannya sambil minum. Dia melompat dari gedung, siap untuk hari kerja lainnya. Dia mendarat dengan seringai, mengingatkannya bahwa dialah pahlawannya di sini. Kekuatan mengalir melalui dirinya saat dia bersiap untuk pekerjaan yang mudah. Sylvie, bagaimanapun, tidak terkesan dengan kesombongannya yang menawan. Dengan gelombang energi ungu, dia membuka gerbang. Derek memakai baju zirah, kilat menyambar saat dia bersiap untuk pertarungan. Dia melangkah ke dalam kehampaan, yakin akan kembali tepat waktu untuk makan malam. Namun di sisi lain, hanya api, abu, dan kegagalan yang menantinya. Misi itu adalah jebakan dahsyat, pertempuran melawan rintangan yang mustahil. Derek menatap ngeri, bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa salah. Dikelilingi oleh monster, dia dengan putus asa melindungi seorang kamerat yang jatuh. Bertahun-tahun kemudian, ingatan hari itu masih bergema dalam kegelapan. Derek yang lebih tua dan terluka merenungkan apa yang seharusnya menjadi misi sederhana. Dia menyesali kebiasaan lamanya mencoba menjadi pahlawan. Dalam ingatan itu, timnya dikuasai, berteriak agar dia melarikan diri. Mereka dipaksa untuk memilih antara menyelamatkan diri sendiri atau teman-teman mereka. Dia benar-benar percaya bahwa dia cukup kuat untuk menyelamatkan mereka semua. Derek muda membuka jalan, bertekad untuk menyelamatkan satu orang terakhir. Dirinya yang lebih tua hanya bisa melihat kembali harapan bodoh itu dengan penyesalan. Dia mencapai seorang prajurit yang terluka, menjanjikan jalan keluar dari neraka. Mendukung temannya, dia mendorong menuju portal yang menyusut. Tetapi janji keselamatan adalah kebohongan yang dia katakan kepada mereka berdua. Dalam sekejap kekerasan, rekannya direnggut darinya. Derek hanya bisa menonton dunianya hancur dalam sekejap. Dia berbalik untuk melihat satu-satunya jalan keluarnya akan lenyap selamanya. Narator itu mendidih karena penyesalan, mempertanyakan tindakannya sendiri. Tanpa pilihan lain, Derek melakukan lari terakhir yang putus asa menuju cahaya. Dia berteriak menantang, menolak untuk menerima nasibnya. Tangannya mendorong ke depan, meraih dunia yang sekarang hilang. Tetapi gerbang itu menutup, memutuskan satu-satunya koneksinya. Pada saat itu, seluruh dunianya hancur. Dia menatap apa yang tersisa, tidak dapat memproses kehilangan itu. Terjebak dalam kehampaan tanpa apapun kecuali gema kegagalannya, ingatan itu menyentak Derek yang lebih tua bangun, terengah-engah. Dia pingsan, hilang dalam lautan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Apakah itu kelemahannya, atau apakah dia dikhianati sejak awal? Dia menepis pikiran itu, berpegangan pada senjatanya untuk kenyamanan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa sekutunya masih mencarinya. Dia menunggu penyelamatan yang tidak akan pernah tiba. Bahkan tanda yang dia ukir di penjara ini memudar. Ternyata kesendirian tanpa akhir sangat bagus untuk montase pelatihan. Dia mengasah keterampilannya, senjatanya merupakan perpanjangan dari keinginannya, bermeditasi, berlatih, apapun untuk mencegahnya hancur, semuanya didorong oleh harapan samar untuk suatu hari melihat matahari lagi. Tapi kemudian setelah keabadian, sesuatu akhirnya berubah. Peringatan aneh menembus keheningan pengasingannya. Kesalahan sistem muncul di depan matanya. Host bergerak di luar jangkauan. Itu memperingatkannya. Dia panik menyadari kekuatannya terikat pada sistem. Koneksi gagal. Satu-satunya jalur kehidupannya sedang dipotong. Dan begitu saja, koneksi sistem hilang. Dia memohon untuk tidak kehilangan satu-satunya hal yang tersisa. Dia mengamuk melawan penjaranya, tetapi kehampaan itu tidak bisa dipecahkan. Vitalitasnya sendiri sekarang berbalik melawannya dalam siksaan terus-menerus. Retakan dalam kewarasannya semakin lebar setiap saat, tetapi penjara di sekelilingnya tetap utuh sempurna. Akhirnya, setelah berjuang selama berabad-abad, dia menyerah begitu saja. Dia membiarkan dirinya menyelinap diam-diam ke dalam kegelapan, tetapi setelah keabadian, kehampaan itu akhirnya memanggil kembali. Dia mendongak kaget dari keputusasaannya yang panjang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, dia menjawab sebuah suara bergema melalui kehampaan, sebuah retakan. Dia bertanya-tanya apakah pikirannya akhirnya hancur, tetapi bayangan di matanya memberitahunya itu nyata. Sebuah celah di penjaranya, dan itu tidak menutup. Gelombang kekuatan menyulut kembali keinginannya untuk melarikan diri. Dia tidak peduli kemana jalan itu mengarah. Dia menghantam retakan itu dengan sekuat tenaga. Apapun lebih baik daripada tetap berada di neraka ini. Tetapi sesuatu menunggunya di sisi lain. Ledakan dahsyat melemparkannya kembali dengan keras, satu-satunya kesempatannya untuk kebebasan bertemu dengan kekuatan murni. Meskipun itu jelas tidak terasa seperti halusinasi, makhluk mengerikan meraung dari luar pelanggaran. Dia mencatat sapaannya sedikit agresif. Mata binatang itu bersinar dengan niat jahat, jadi Derek memutuskan untuk mengajarinya beberapa sopan santun. Selain itu, dia ingin tahu untuk menguji kekuatan sistemnya yang lebih rendah.
Dia meluncurkan dirinya ke arah binatang itu, siap untuk bertempur. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam badai energi. Dia menenun melalui serangannya, hampir tidak berada di depan. Tetapi kekuatan makhluk itu sangat besar. Dia terlempar ke belakang, dampaknya mengguncang baju zirahnya. Monster itu menjulang di atasnya, menang untuk saat ini. Oke, sekarang dia cukup yakin ini bukan mimpi. Dia menyadari sesuatu yang sudah lama tidak dilihatnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, dia berdarah. Dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya 100%. Rasa sakit menjernihkan pikirannya, mengingatkannya bahwa dia masih hidup. Binatang itu menyiapkan serangan energi dahsyat lainnya, tetapi Derek menancapkan kakinya, siap untuk serangan balik. Setelah terperangkap selama beberapa dekade, dia tidak akan mundur. Monster itu mengaum, tidak terkesan dengan pembangkangannya. Ia melepaskan semburan energi, gerakan putus asa terakhir. Derek terbang langsung ke jantung ledakan. Dia telah melampaui batasnya sejak lama. Kedua kekuatan bertemu dalam ledakan dahsyat. Dia meneriakkan tantangan. Bunuh dia atau minggir dari jalannya. Dengan dorongan terakhir, dia menebas serangan itu. Dia menggunakan puing-puing sebagai batu loncatan menuju targetnya. Sepertinya Derek yang dulu sudah kembali beraksi. Dan dengan satu serangan terakhir, dia menemukan jalan keluarnya. Dia terbang melewati binatang itu, meninggalkannya di belakang di dalam kehampaan. Dia tertawa akhirnya melihat matahari sekali lagi. Setelah kegelapan abadi, dia akhirnya bebas. Namun beberapa saat sebelumnya di hutan ini, seorang anak laki-laki menyadari bahwa dia telah tersesat terlalu jauh dari rumah. Kepanikannya menyebabkan kesalahan langkah dan dia jatuh ke jurang. Dia mendarat dengan keras, memar, dan ketakutan. Dia menemukan dirinya terjebak di dasar jurang, dan tentu saja dia tidak sendirian di sana. Anak laki-laki itu hanya bisa berteriak saat binatang itu mendekat. Dia merangkak mundur, kakinya terpeleset di bebatuan lepas. Makhluk itu menerjang, cakarnya siap menerkam. Dia jatuh ke air sambil berteriak minta tolong. Dia muncul ke permukaan dengan terengah-engah, entah bagaimana masih hidup. Kemudian dia mendongak dan melihat cahaya aneh di langit. Sebuah kolom cahaya dan energi menabrak air di bawah, dan dari semprotan itu muncul Derek mendarat di depan anak yang ketakutan itu. Anak laki-laki itu tidak percaya bahwa keberuntungannya menjadi lebih buruk. Dia baru saja lolos dari serigala hanya untuk bertemu dengan iblis lapis baja, tetapi peringatan aneh muncul di depan mata Derek. Sebuah sistem penyerang telah terdeteksi, dan dia tidak tahu apa artinya itu. Tiba-tiba, pusaran ungu besar merobek langit di atas. Derek terjebak di tiangnya, terseret ke atas melawan kehendaknya. Anak laki-laki itu hanya bisa menonton dalam diam yang terpana. Sinar energi yang kuat meletus dari portal. Pelarian besarnya berakhir dengan dia pingsan di tanah. Di dekatnya, binatang yang terluka itu mengguncang dirinya sendiri, siap untuk ronde kedua. Mata bercahayanya tertuju pada sosok tak berdaya itu. Makhluk itu perlahan mendekati mangsanya yang tidak bergerak. Pikiran Derek melayang kembali ke kehampaan yang tak berujung. Dia ingat terjebak dilucuti dari semua yang dia miliki. Keberadaannya sangat tipis, pecah menjadi beberapa bagian. Dia mempertanyakan apakah kehidupan lamanya itu nyata. Apakah sistemnya rumahnya hanyalah mimpi, atau apakah keberadaan yang hancur ini adalah semua yang pernah dia ketahui? Dia tersentak kembali ke dunia nyata oleh binatang yang menyeretnya pergi. Dia mengerang, meminta 5 menit lagi untuk tidur. Makhluk itu berhenti, bingung dengan kurangnya rasa takut dari korbannya. Derek hanya tertawa, mengeluh bahwa cengkeramannya menggelitik. Binatang itu mengaum, kesabarannya akhirnya habis. Tetapi pada saat itu, sesuatu di mata Derek patah. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia meraih rahang monster itu. Dia dengan mudah melemparkannya ke samping, membuat anak laki-laki yang menonton itu terpana. Derek melihat sekeliling dengan linglung dan benar-benar tersesat. Kemudian dia tersenyum menyebut binatang buas yang menakutkan itu sebagai anak anjing. Dia mengamati lingkungan barunya, hutan yang layu dan membusuk, tempat di mana kehidupan menyerah pada pembusukan. Namun bagi pikirannya yang rusak, itu semua sangat indah. Dia dengan santai menyuruh teman monsternya untuk diam. Dia tenggelam dalam pikiran bahwa dunia baru yang aneh ini sangat nyata. Dia bahkan lebih terkejut menemukan antarmuka sistemnya kembali, tetapi telah sepenuhnya dihapus, mengatur ulang dia ke level 0. Dengan statistiknya yang utuh, dia berharap keterampilannya masih ada. Dia mencoba memanggil gelombang energi yang familiar, tetapi serangan itu gagal menjadi apa-apa. Rupanya, spamming tombol skill juga tidak membantu. Sebaliknya, setiap upaya mengirimkan sengatan rasa sakit melalui kepalanya. Dia mengingat pesan kesalahan, sistem penyerang terdeteksi. Dia bertanya-tanya apakah sistem lamanya entah bagaimana bergabung dengan yang baru. Tenggelam dalam pikiran, dia mencoba mengumpulkan bagaimana dia bahkan bisa sampai di sini, tetapi suara ranting patah memecah konsentrasinya. Dia dan teman barunya menoleh ke arah suara itu. Itu adalah anak laki-laki dari sebelumnya sekarang memohon untuk hidupnya. Derek benar-benar bingung dengan teror anak itu.
Anak laki-laki itu dengan berlinang air mata bertanya apakah dia bukan iblis pemakan manusia? Derek berpose bertanya bagian mana dari dirinya yang berteriak iblis. Teman monsternya, bagaimanapun, tampaknya bersemangat untuk membuktikan bahwa anak laki-laki itu benar. Derek dengan cepat menegur binatang itu karena sopan santunnya yang buruk. Dia memperkenalkan dirinya, dan anak laki-laki itu dengan ragu-ragu menyebutkan namanya, Thomas. Derek bertanya tentang level anak laki-laki itu, masih memanggilnya Tommy. Dia mengetahui bahwa di dunia ini, sistem hanya terbuka pada usia 13 tahun. Untuk mengaktifkannya, seseorang harus terlebih dahulu membunuh makhluk. Sebuah kesadaran dingin tiba-tiba menghampiri Derek dan makhluk itu. Dengan senyum pahit, dia berbalik ke satu-satunya temannya, dan dengan satu gerakan brutal yang cepat, dia mengamankan pembunuhan pertamanya. Binatang itu terbaring diam, darahnya menodai lantai hutan. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kejahatan yang perlu untuk melindungi anak itu, dan dengan itu, pemberitahuan sistem mulai berdatangan. Dia tertawa, kekuatan yang familiar kembali padanya. Namun kemudian, serangkaian peringatan lain menarik perhatiannya. Konflik antara dua sistem terjadi di hadapannya. Dia menyadari sistem baru mencoba menimpa sistem lamanya, tetapi sistem aslinya bertahan sehingga dia memiliki dua. Tepat saat itu suara gemuruh keras memecah kesunyian yang tegang. Thomas memalingkan muka karena malu karena laparnya. Derek menanyakan hal yang jelas, dan anak itu dengan bersemangat setuju. Api yang menderu dengan cepat dinyalakan untuk makanan mereka. Ternyata pembunuhan pertamanya juga makan malam pertamanya. Dia menawarkan anak itu minuman untuk membilas semuanya. Anak itu meneguknya seolah-olah dia telah hilang selama seminggu. Dia berhenti menyadari bahwa sopan santunnya benar-benar hilang. Derek merenungkan cara mengakses sistem aslinya yang tidak aktif. Dia memutuskan untuk mencoba membeli keterampilan serupa di yang baru. Sistem mendeteksi konflik dan mulai menggabungkan keterampilan. Prosesnya sama sekali tidak menyenangkan, membuatnya kejang-kejang. Dia mengabaikannya, meskipun rasa sakitnya jelas sangat besar. Hasilnya adalah peningkatan instan yang besar pada keterampilannya. Dia menyadari keterampilan lamanya mungkin belum hilang sama sekali. Mereka hanya tidak aktif, ditekan oleh sistem baru. Dia sekarang memiliki jalan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan rencana baru dalam pikiran, inilah saatnya untuk perubahan. Tidak ada yang mengatakan kepercayaan seperti membiarkan seorang anak menggunting rambut Anda saat bepergian. Dia mengingatkan Thomas tentang kesepakatan mereka, informasi untuk jalan aman. Anak itu dengan enggan setuju untuk menjunjung tinggi bagiannya dari perjanjian. Dia mulai menjelaskan aturan dunia baru yang aneh ini. Thomas menjelaskan bahwa orang-orang diajarkan untuk berterima kasih atas sistem tersebut, tetapi dia mengungkapkan kebenarannya. Itu adalah dunia yang diperintah oleh raja yang korup. Para bangsawan menggunakan kekuatan mereka untuk menindas rakyat jelata. Mereka bahkan menipu sistem untuk memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Kemarahannya memuncak saat dia mengingat ketidakadilan itu. Para bangsawalah yang bertanggung jawab atas hilangnya orang tuanya. Gagalnya tangan membuatnya panik, memohon Derek untuk tidak menyakitinya. Derek dengan tenang bercanda bahwa dia akan menunggu untuk melihat potongan rambut terakhir terlebih dahulu. Dia memeriksa hasilnya dan menyatakan bahwa Thomas boleh hidup. Fiuh. Keesokan paginya, matahari terbit dalam perjalanan mereka. Derek dengan lembut membangunkan anak itu dan menyuruhnya untuk pergi. Mereka akhirnya tiba di pinggiran desa kecil yang sunyi. Derek bertanya jalan mana yang menuju ke rumahnya. Thomas menunjuk jalan, mengatakan dia berasal dari desa Reina. Tetapi saat dia berbicara, matanya tertuju pada sesuatu di kejauhan. Derek segera merasakan perubahan sikap anak itu. Thomas melompat dari pundaknya dan berlari menuju sebuah rumah dengan ketakutan. Derek mengikuti tetapi berhenti di hadapan pemandangan suram di hadapannya. Anak itu menerobos pintu yang rusak sambil berteriak mencari seseorang bernama Jones. Di dalam, dia menemukan pria yang dia cari sudah menemui ajalnya. Penduduk desa itu terbaring tak bergerak di lantai. Thomas menatap dengan kaget, harapannya benar-benar hancur. Derek meletakkan tangan yang menghibur di bahu anak itu. Dia mengetahui bahwa pria itu bukan keluarga, hanya seorang pria tua yang baik hati dari desa. Thomas tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi karena pria itu hampir level 30. Derek sama sekali tidak terkesan, bertanya apakah itu seharusnya kuat. Anak itu bersikeras bahwa pada level itu tidak ada apapun di hutan yang bisa menyentuhnya, tetapi Derek bersandar di kusen pintu dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa serigala yang dia bunuh sebelumnya adalah level 53. Thomas tertegun dalam diam, menolak untuk mempercayai apa yang dia dengar. Dia bertanya-tanya apakah ini semua yang tersisa dari rumah anak itu. Di tempat lain di kedalaman hutan, energi aneh bergejolak. Bola hijau bercahaya berdenyut dengan kekuatan tidak wajar. Segera menarik perhatian makhluk hutan yang rusak. Serigala itu dengan hati-hati mendekati sumber sihir yang aneh itu.
Luka-lukanya menunjukkan bahwa ia telah berada dalam pertarungan putus asa untuk hidupnya. Ia menerjang didorong oleh naluri dan kelaparan, tetapi sosok kerangka meletus dari bayang-bayang untuk mempertahankan bola itu. Dengan satu pukulan brutal, ia menghancurkan serigala ke tanah. Udara tampak bergetar dari tampilan kekuatan gelap. Makhluk kerangka itu tampaknya menikmati kemenangan mudahnya. Betapa indahnya. Itu terungkap sebagai lich yang kuat, penguasa tanah yang rusak ini. Namun belum lama ini adalah tanah sinar matahari dan kedamaian. Kita melihat seorang gadis muda bernama Brandy berjuang dengan keranjang berat, ibunya, Mallory, dengan lembut menggodanya tentang beban itu. Brandy dengan bangga menegaskan bahwa dia cukup kuat sekarang karena dia telah membuka sistem. Ibunya tersenyum, menepuk kepala putrinya yang jelas-jelas kesulitan. Saat mereka berjalan, Mallory menyarankan untuk meminta ayahnya kulit dari perburuannya. Mata Brandy berbinar saat mendapat kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kerajinan kulitnya. Ibunya menambahkan bahwa dia bahkan mungkin membiarkannya membantu menguliti hewan itu. Kegembiraan gadis itu langsung berubah menjadi kengerian. Dia menyadari apa arti sebenarnya menjadi seorang pengrajin kulit. Kita kembali 2 minggu ke hari dia akan membuka sistemnya. Ayahnya, Travis, memberinya monster pertama untuk dibunuh, seekor rubah berbulu level 10. Aku yakin ini tidak akan membuat trauma sama sekali. Perbuatan itu selesai, membuat gadis itu patah hati dan penuh penyesalan. Ibunya menghiburnya, mengakui ayahnya seharusnya memilih target yang kurang menggemaskan, tetapi percakapan mereka terputus oleh tatapan teror yang tiba-tiba. Travis menerobos kembali ke desa terluka dan meneriakkan peringatan. Dia menyuruh mereka lari, berteriak bahwa desa itu diserang. Brandy bergegas ke sisi ayahnya, tetapi dia memotongnya. Dia menyuruhnya untuk mempercayai ibunya, matanya dipenuhi dengan tekad yang suram. Travis berbalik menghadap desa yang terbakar, memerintahkan keluarganya untuk melarikan diri. Dengan perpisahan terakhir, dia mengirim mereka pergi ke tempat yang aman. Seluruh desa dilalap api, latar belakang suram untuk pelarian mereka. Brandy bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja. Suaranya bergetar. Mallory memaksakan senyum, menjanjikan bahwa dia dan kepala desa kuat. Mereka bertemu dengan para penyintas lain yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala suku mengumpulkan kelompok itu, yakin mereka bisa mencapai desa berikutnya. Mallory mendekap putrinya erat-erat, mencoba menawarkan kata-kata penghiburan terakhir. Tetapi kata-katanya terputus oleh kaki monster yang menghantam bumi. Ekspresi percaya diri kepala suku langsung berubah menjadi ketakutan murni. Seekor binatang buas yang sangat besar menjulang di atasnya, matanya bersinar dengan kebencian. Dia segera dikalahkan, membuktikan pidatonya sebelumnya agak terlalu dini. Mallory dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pemimpin mereka jatuh. Brandy membeku di tempat, dunianya runtuh di sekelilingnya. Monster yang menang itu menggeram, tatapannya sekarang tertuju pada para penyintas. Ia bersiap untuk menerkam saat Brandy berteriak memanggil ibunya. Mallory mendorong putrinya ke depan, menyuruhnya untuk lari. Dengan teriakan putus asa terakhir, dia memerintahkan Brandy untuk melarikan diri. Tetapi gadis muda itu lumpuh karena ketakutan, tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Mallory menghadapi serangan binatang itu secara langsung, menahannya dengan tombaknya, tetapi dia dengan cepat kewalahan karena lebih banyak makhluk bergabung dalam pertempuran. Terjebak di tanah, satu-satunya pikirannya adalah keselamatan putrinya. Dia bertekad untuk menahan mereka cukup lama agar Brandy bisa melarikan diri. Brandy akhirnya bebas, berlari membabi buta melalui hutan dengan air mata berlinang. Penerbangannya yang putus asa berakhir saat dia bertabrakan dengan sosok lapis baja. Sebuah suara dari bayang-bayang dengan tenang bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan. Itu Derek dengan Thomas yang berteriak bahwa tentu saja mereka membutuhkan bantuan. Waktu pahlawan kita, seperti biasa, sempurna. Brandy mendongak, wajahnya berlinang air mata, dan memohon bantuan mereka. Brandy berpegangan padanya, dengan putus asa memohon bantuannya. Dia memohon padanya untuk tidak membiarkan ibunya mati. Derek dengan tenang setuju dengan jawaban oke yang sederhana, hampir bosan. Dia dengan santai menjentikan jari, mengirimkan petir energi ke depan. Ledakan itu langsung mengirim binatang buas yang menyerang Mallory. Dia hanya bisa menatap dengan kaget saat ancaman itu benar-benar menghilang. Dia berbalik ke yang lain, menawarkan mereka sisa pembunuhan untuk pengalaman. Mallory berteriak kembali bahwa mereka tidak peduli dengan pengalaman. Dengan seringai, Derek memutuskan ini akan menyenangkan setelah semua ini. Serigala yang rusak, yang tersisa menerjang ke arahnya sebagai satu kesatuan, tetapi matanya dingin, fokus, dan siap untuk bertarung. Dia menghancurkan kaki salah satu binatang buas di bawah sepatu bot lapis bajanya. Dia dengan mudah melompati rahang yang menyentak yang lain. Ledakan energi tunggal melenyapkan yang ketiga dari kejauhan. Sarung tangannya bersinar membentuk cakar energi murni. Dia menjadi pusaran gerakan yang merobek-robek kawanan itu.
Dia bergerak dengan kecepatan dan keanggunan yang belum pernah mereka lihat. Serangan brutal terakhir mengakhiri makhluk terakhir. Dia mendarat dikelilingi oleh cahaya biru yang berderak, pertempuran usai. Dia berdiri di atas binatang buas yang jatuh, mengeluh itu tidak menyenangkan sama sekali. Dia tidak terkesan, mencatat betapa lemahnya serigala itu. Brandy bergegas ke ibunya, dan mereka berpelukan lega. Mallory menghiburnya, menjanjikan bahwa ayahnya kuat, tapi dia tahu suaminya bukan apa-apa dibandingkan dengan orang asing ini. Dia berterima kasih kepada Derek, tetapi menuntut untuk tahu siapa dia. Dia hanya mengatakan dia mengantar Thomas pulang dan mereka bisa ikut. Thomas mencoba mengingatkannya tentang desa mereka yang hancur. Tapi, Derek dengan dingin menyatakan dia hanya berjanji untuk mengawal anak laki-laki itu. Dia menambahkan bahwa desa mereka kemungkinan besar sudah hilang. Sungguh, pembicara motivasi yang hebat. Seorang penduduk desa bertanya apa yang salah dengan hutan itu, menyebutkan air terjun Grace. Derek menepis pertanyaan itu dengan jawaban tidak yang sederhana dan tidak tertarik. Thomas dengan putus asa menarik lengannya, memohon agar mereka kembali. Tapi Derek mengoreksinya, menyatakan bahwa bukan kita yang akan bertarung. Dia menjelaskan bahwa jika ada yang akan membantu, itu adalah dia sendiri. Dia mengingatkan anak laki-laki itu tentang kontrak mereka yang tidak termasuk menyelamatkan orang asing. Dia bertanya kepada Thomas apakah dia tahu rahasia kelangsungan hidupnya. Sebuah ingatan gelap melintas saat dia menjelaskan dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia telah belajar dengan susah payah untuk tidak berusaha menjadi pahlawan. Setiap tragedi dalam hidupnya datang dari mencampuri urusan yang bukan urusannya. Thomas hanya bisa menggertakkan giginya karena frustrasi. Dia berteriak kembali bahwa dengan kekuatan Derek, dia memiliki kewajiban untuk membantu. Derek hanya mencibir rasa keadilan naif anak itu. Thomas dengan sia-sia meninju armornya, tidak membuahkan hasil apapun. Dia akhirnya menangis bahwa Derek hanyalah orang bodoh yang egois. Saat penduduk desa menonton, Derek dengan tenang menyetujui penilaian itu. Dia menjelaskan bahwa di dunia tempat para pahlawan mati, lebih baik menjadi egois. Dia dengan mudah menangkap tinju anak itu, mengakhiri amukannya. Dia menyuruh Thomas untuk menjadi kuat terlebih dahulu, lalu dia bisa bermain sebagai pahlawan. Anak itu balas menatap, semangatnya belum hancur. Ekspresi Derek melembut saat dia mengacak-acak rambut anak itu. Dia kemudian mengejutkan semua orang dengan mengangkat Thomas ke pundaknya. Anak itu terkejut bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dengan tekad baru, Derek menyatakan mereka akan menyelamatkan desa. Thomas terdiam karena perubahan hati yang tiba-tiba. Dia berdiri di tengah bara api, dunianya terbalik sekali lagi. Sementara itu, ayah Brandy, Travis, menghadapi beruang yang rusak dan mengerikan. Dia menancapkan tombaknya, matanya bersinar saat dia bersiap untuk bertempur. Binatang itu mengaum, matanya sendiri membara dengan energi yang rusak. Travis bertemu dengan serangannya secara langsung. Gelombang kejut meletus dari benturan itu. Dia mempertahankan posisinya, seorang pembela sendirian melawan kekuatan yang luar biasa. Derek memimpin Thomas melalui reruntuhan desa yang membara. Dia ingin anak itu melihat langsung kenyataan pahit dunia ini, pelajaran keras tentang apa yang terjadi ketika kamu tidak cukup kuat. Ini bukan misi penyelamatan. Ini adalah pemulihan. Tiba-tiba, Derek menahan anak itu, merasakan sesuatu di depan. Erangan samar bergema dari bawah reruntuhan bangunan yang runtuh. Matanya menyipit fokus pada sumber suara. Seorang yang selamat, kepala desa, berjuang untuk membebaskan diri dari puing-puing. Thomas segera berlari ke depan, mengabaikan peringatan Derek. Kepala desa terkejut melihatnya, memperingatkannya tentang bahaya, tetapi pandangannya tertuju pada tubuh ayah Brandy yang telah jatuh. Dia menyesalkan bahwa pria itu berjuang dengan berani, tetapi luka-lukanya fatal. Faktanya, tampaknya tidak seorang pun dari desa yang akan selamat. Kepala desa dengan putus asa meminta seorang tabib, mengetahui itu adalah harapan yang sia-sia. Derek mempertimbangkan pilihannya, mengingat ramuan langka yang dimilikinya, tetapi sifat sinisnya mengambil alih. Dia menolak untuk bermain sebagai pahlawan. Dia tidak akan menyelamatkan pria itu, tetapi dia bisa menawarkan sesuatu yang lain. Dia melangkah menjauh, memberi keluarga waktu sejenak untuk perpisahan mereka. Mallory hanya bisa menonton dengan sangat tidak percaya dan sedih. Dia berpegangan pada suaminya, memohon padanya untuk tetap bersama mereka. Dengan kekuatan terakhirnya, Travis meraih putrinya. Dia menyuruhnya untuk menjadi kuat dan bahwa dia mencintainya. Dan dengan itu, cahaya memudar dari matanya selamanya. Brandy ditinggalkan berlutut di debu, dunianya hancur. Tangisan ibunya yang dilanda kesedihan bergema melalui reruntuhan. Beberapa waktu kemudian, mereka telah meninggalkan desa yang terbakar itu. Derek menyatakan hal yang jelas. Saatnya untuk bergerak. Tetapi Thomas masih terguncang dari kehilangan yang baru saja dia saksikan. Derek menawarkan sedikit penghiburan yang meragukan, mengatakan kepadanya bahwa dia akan terbiasa dengan itu. Kepala desa meraih lengannya, marah dengan kata-katanya yang tidak berperasaan.
Dia menuntut untuk tahu siapa Derek dan apa yang dia inginkan. Kepala desa mempertanyakan mengapa dia harus mempercayai Thomas dengan orang asing. Derek tetap diam, ekspresinya dingin dan tidak terganggu. Tetapi Thomas maju, secara mengejutkan memihak Derek. Dia menjelaskan bahwa dia memahami kehilangan dengan sangat baik. Dia mengakui bahwa dia hampir iri, mereka bisa mengucapkan selamat tinggal. Sebuah ingatan menunjukkan Thomas yang jauh lebih muda, menunggu orang tua yang tidak akan pernah kembali. Kelompok kecil orang yang selamat melanjutkan perjalanan mereka menjauh dari reruntuhan. Derek memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memeriksa notifikasi sistemnya. Dia melihat dia telah mencapai level 10 dan sekarang dapat memilih kelas. Tetapi saat dia menelusuri opsi, matanya membelalak kaget. Pilihan-pilihan ini jauh lebih kuat daripada yang dia harapkan. Yang pertama adalah Shadow Brawler, kelas langka dan mematikan. Selanjutnya adalah Chaos Glyph, kelas epik penghancuran murni. Kemudian Eternal Guardian, kelas epik lain yang lahir dari api. Bicara tentang analisis kelumpuhan, dia berjuang untuk memutuskan, mengintip daftar kekuatan luar biasa. Tapi kemudian dia berhenti, napasnya tercekat di tenggorokannya. Dia melihat kembali ke kepala desa, keringat dingin keluar. Dia gemetar menatap opsi tersembunyi terakhir di layar. Champion of the Void, kelas epik yang lahir dari neraka pribadinya sendiri. Deskripsi mengatakan dia tidak akan pernah bisa terjebak di sana lagi karena dia sekarang menjadi bagian darinya. Dia mengingat hamparan tak berujung, kelaparan tanpa henti dari penjaranya. Itu bukanlah sekutu atau guru, tetapi seorang master yang brutal dan tanpa ampun. Ingatan tentang pikirannya sendiri yang hancur bergema di dalam dirinya, kehampaan telah mengalahkannya, menghancurkannya, dan menghabiskannya sepenuhnya. Tetapi sebagai imbalan atas penderitaannya, ia menawarkannya kendali mutlak. Dia bukan hanya tahanannya. Dia adalah juara terpilihnya. Dengan gelombang energi ungu, dia menerima nasib barunya. Kekuatan meledak darinya saat kepala desa, Leon, menarik Thomas ke belakang. Mereka hanya bisa menonton saat Derek dilalap oleh energi kacau kehampaan. Dia menjawab panggilan kehampaan yang merangkul kekuatan barunya. Pilar energi ungu meletus menembus langit. Leon melindungi Thomas, berdoa untuk keselamatan dari kekacauan. Energi mereda, menampakkan Derek yang berubah, sekarang menjadi tuannya. Dia kagum pada kekuatan luar biasa yang sekarang mengalir melalui dirinya. Sinar cahaya berfungsi sebagai suar transformasinya. Thomas dan Leon hanya bisa menatap, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di tempat lain, para penyintas terkejut dengan gangguan tiba-tiba itu. Energi menghantam kembali ke bumi meratakan apa yang tersisa. Derek mendongak menyadari kelas barunya datang dengan tambahan. Dari energi, binatang kehampaan mengerikan mulai terbentuk. Dia tidak bisa tidak terkesan dengan pintu masuk dramatis itu. Leon menoleh ke Thomas menuntut untuk tahu di mana dia menemukan pria ini. Mallory dan Brandy hanya bisa menonton, hilang dan bingung. Derek sangat gembira, menyadari dia mendapatkan panggilannya sendiri. Binatang itu jatuh, kehadirannya mengguncang tanah. Dia memutuskan untuk menamainya Asher, yang tampaknya mendapatkan reaksi. Dia mencatat itu sedikit lebih kecil dari yang terakhir dia lawan, tapi itu akan berhasil. Yang lain menonton dengan teror, mempertanyakan kewarasan Derek. Tetapi Leon menyadari dengan ngeri bahwa Derek dapat mengendalikannya. Dia segera mencoba mengajari hewan peliharaan barunya untuk duduk. Semoga berhasil dengan itu. Binatang itu merespons dengan membantingnya dengan keras ke tanah. Dampak mengirimkan gelombang kejut melintasi lanskap yang hancur. Thomas meneriakkan namanya saat Leon menahannya dari pertempuran, tetapi tangan lapis baja bangkit dari debu menghentikan serangan dingin. Derek muncul dengan lapis baja lengkap dan memberitahu hewan peliharaannya bahwa waktu mereka bersama telah berakhir. Asher meraung kembali siap untuk menantang tuan barunya. Berdarah tetapi bertekad, Derek memerintahkan yang lain untuk melarikan diri. Dia memanggil pedang energi murni saat mereka berlari untuk keselamatan. Keterampilannya gagal mengidentifikasi binatang itu, menegaskan itu bukan dari dunia ini. Dia mengingat binatang terakhir, menyadari yang ini berada di level yang sama sekali berbeda. Tanpa ruang untuk kesalahan, dia melesat maju dalam kabur energi ungu. Dia menyelam ke arah hewan peliharaan barunya, siap untuk mengajarinya beberapa kepatuhan. Binatang itu menerjang dengan rahang yang menggigit, memenuhi serangannya dengan agresi murni. Derek membalas dengan ledakan energi, menahan monster itu, tetapi dia terpana ketika ia memblokir serangan itu hanya dengan telapak tangannya. Kekuatan makhluk itu memaksanya untuk mundur. Asher melepaskan seberkas energi kehampaan pekat yang menghancurkan. Ledakan itu membuatnya terbang, kekuatan itu membuatnya benar-benar lengah. Dia tidak dapat memahami bagaimana sesuatu yang begitu besar dapat bergerak begitu cepat. Sebelum dia bisa pulih, binatang itu sudah mempersiapkan serangan lain. Sinar itu mengukir parit besar di bumi tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya. Dampak itu mengguncangnya ke intinya, rasa darah sekarang akrab. Dia jatuh ke tanah, benar-benar kalah oleh panggilannya sendiri.
Dia secara singkat mempertimbangkan untuk bermain mati, berharap itu akan bosan dan pergi. Ya, itu tidak akan terjadi. Binatang itu memulai serangan brutal tanpa henti. Peringatan sistem berkedip saat kesehatannya anjlok ke zona bahaya. Dia mengaktifkan keterampilan meditasinya, dengan putus asa mencoba menemukan celah. Dengan gelombang adrenalin, dia mendorong kembali, pedangnya bersinar dengan kekuatan. Tetapi Asher hanya menangkap senjata itu di giginya dan menghancurkannya. Ia memukulnya ke samping seperti serangga, kesehatannya menurun setiap pukulan. Setiap pukulan adalah pukulan palu yang mendorongnya semakin dekat ke tepi. Dari sela-sela, Thomas hanya bisa menonton dengan air mata saat pelindungnya dipatahkan. Leon mendesak yang lain untuk melarikan diri, tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. ACR mengumpulkan energi untuk serangan penentu terakhir. Derek hanya bisa menonton, tahu dia terlalu lambat untuk menghindari yang satu ini. Dia menyadari keterampilan regenerasinya tidak mungkin mengimbangi kerusakan. Bilah kesehatannya mengering, berdetak menuju akhir yang tak terhindarkan. Tekanan menjadi tak tertahankan, armornya mulai retak dan hancur. Tetapi melalui rasa sakit dan kekacauan, matanya terkunci pada satu titik fokus. Dia membuang poinnya ke keterampilan baru, memicu penggabungan sistem. Prosesnya sangat menyakitkan, teriakan merobek dari tenggorokannya, tetapi itu memungkinkannya untuk menghindari bantingan tanah Asher yang menghancurkan. Penggabungan itu sukses, langsung memaksimalkan keterampilan barunya. Hewan peliharaannya tampaknya tidak senang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Dengan penguasaan senjatanya yang ditingkatkan, tanah itu sendiri retak dengan kekuatannya. Dia kembali dalam pertarungan, sekarang kabur energi biru dan ungu. Derek melayang di udara, tombak cahaya baru di tangannya. Matanya bersinar dengan fokus yang diperbarui, rasa sakit terlupakan. Dia bertemu dengan cakar binatang itu secara langsung, perjuangan putus asa untuk dominasi. Dia mendorong maju, menuangkan setiap ons kekuatan ke dalam serangan itu, tetapi pedangnya berhenti mati, tidak dapat menembus kulit monster itu. Dia menyadari kehampaan itu hanya meniadakan kekuatannya. Kasihan sekali. Jadi dia memutuskan sudah waktunya untuk melawan kehampaan dengan kehampaan. Dia menyalurkan esensi penjara tempatnya ke senjatanya. Kedua kekuatan bertabrakan, tuan dan panggilan dalam kontes brutal terakhir. Ledakan yang dihasilkan merobek pertahanan Asher. Derek terlempar ke belakang oleh kekuatan serangannya sendiri. Dia mendarat dengan sempurna, pertempuran akhirnya berakhir. Dengan napas lelah, dia mengakui itu sebenarnya menyenangkan. Dia berdiri menang di atas hewan peliharaannya yang tumbang saat matahari mulai terbenam. Sistem memberinya hadiah yang pantas karena menjinakkan teman barunya. Di tempat lain, sebuah ketukan bergema di ruangan yang didekorasi mewah. Seorang pelayan masuk membawa berita mendesak untuk nyonyanya. Sebuah laporan dari kerajaan merinci tanda energi makhluk hampa. Seorang wanita berambut merah menemukan berita tentang monster dimensional. Menarik. Dengan ekspresi dingin, dia memberikan perintah sederhana. Kirim pemburu. Sementara itu, penduduk desa yang lelah melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan. Seorang wanita melihat ke belakang, matanya membelalak tak percaya. Leon dan anak-anak telah kembali, babak belur tetapi hidup. Para penyintas bersatu kembali, kelegaan mereka dengan cepat berubah menjadi pertanyaan. Tapi Leon tidak sanggup mengucapkan kebenaran yang mengerikan. Dia mengatupkan rahangnya, beban kegagalannya menghancurkannya. Setetes air mata lolos, sebuah bukti bisu atas kehilangan mereka. Derek maju selangkah, menyampaikan kenyataan pahit dari situasi mereka. Penduduk desa yang tersisa hanya bisa menatap dengan kaget dan terdiam. Leon berdiri di atas yang jatuh, menyalahkan dirinya sendiri atas nasib mereka, tetapi Thomas berlari melewati matanya tertuju pada wajah yang familiar. Dia merangkul Derek, lega pelindungnya masih hidup. Anak laki-laki itu dengan cepat menarik diri, bingung tetapi sangat senang. Derek kemudian beralih ke Mallory dan Brandy, nadanya melembut. Dia mengungkapkan bahwa dia menyelamatkan tubuh suaminya untuk pemakaman yang layak. Mallory terkejut dengan tindakan kebaikan yang tak terduga ini. Dia menawarkan ucapan terima kasih yang tulus, secercah cahaya kecil dalam kesedihannya. Dia hanya mengangguk, topeng stoiknya kembali terpasang dengan kuat. Malam itu, para penyintas berkemah di bawah bulan purnama. Mereka diperingatkan untuk tetap dekat dengan api karena hutan tidak aman. Leon terus berjaga, beban kepemimpinan terasa berat di pundaknya. Matanya membara dengan tekad yang tenang dan suram. Di dekatnya, Thomas akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Derek mengecilkan pertempuran, mengklaim binatang itu hanya bosan dan pergi. Thomas merasa sulit untuk mempercayai ini mengingat legenda yang menakutkan, tetapi kenyataan pertempuran itu jauh lebih intens. Mallory mendukung anak itu, mencatat bahwa prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Derek hanya mengangkat bahu, menyarankan dia beruntung dengan summon yang lemah. Dia bersumpah untuk tidak menggunakan keterampilan itu lagi, sebuah pernyataan yang jelas meremehkan biayanya.
Dia menolak legenda itu sebagai sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, yang membuat orang lain tidak percaya. Keesokan paginya, Mallory mengumpulkan para penyintas untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan matahari terbit, mereka berangkat menuju desa berikutnya. Tetapi sebuah tangan kecil menariknya, memecah konsentrasinya. Brandy yang bertanya, apakah dia boleh memiliki beberapa hewan itu. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar dia berbicara tentang makhluk-makhluk di gelangnya. Derek setuju, menarik seekor kelinci dari inventarisnya dengan kilatan cahaya. Dia menyerahkannya, menjanjikan yang lebih besar nanti saat dia berterima kasih padanya. Dia bertanya mengapa dia menginginkan mereka, dan dia menggenggam persembahan itu dengan tatapan sedih. Sebuah ingatan melintas tentang ayahnya yang mengajarinya tentang hutan. Dia dengan berlinang air mata menjelaskan bahwa dia memilih kerajinan kulit untuk membuat baju besi untuk desa. Kenangan wajah tersenyum bangga ayahnya tetap membekas. Dia ingin memastikan tidak ada orang lain yang terluka lagi. Keteguhan Derek melembut, dan dia mengatakan padanya bahwa dia bisa memiliki semuanya. Di tempat lain, seorang penjaga sombong mengetuk-ngetukkan jarinya, bosan dan jengkel. Dia mengeluh karena terjebak di kota ini bahkan tanpa mandi beraroma. Mengerikan. Dia memandang rendah para penyintas, menolak masuk tanpa surat-surat yang benar. Mallory marah, menyuruhnya pergi mencari seseorang bernama Raina. Penjaga itu hanya menyeringai, menikmati perjalanan kekuasaan sedikit berlebihan. Seorang penduduk desa beralih ke Leon, memohon mantan kepala suku mereka untuk turun tangan. Tapi Leon hancur, mempertanyakan apakah dia bahkan bisa menyebut dirinya sebagai kepala suku lagi. Brandy maju selangkah, memohon kepada penjaga bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Dia dengan sombong menolak masuk, mengutip sesuatu yang disebut dekrit musim gugur yang penuh rahmat. Tapi Derek melangkah maju, matanya bersinar dengan cahaya berbahaya. Dia bertanya siapa tepatnya yang akan memberlakukan dekrit itu, jika dia memutuskan untuk melanggarnya. Mallory memperhatikan dengan khawatir menyadari Derek akan melewati batas. Penjaga itu menyambut tantangan itu, bersemangat untuk berkelahi untuk menghilangkan kebosanannya. Tapi Mallory meraih lengan Derek, memperingatkannya bahwa membunuh seorang bangsawan hanya akan membawa lebih banyak masalah. Penjaga itu mencemooh, kecewa, karena akal sehat telah merusak kesenangannya. Gerbang mulai menutup mereka untuk selamanya, tetapi suara baru dari dalam menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dua sosok muncul, seorang bangsawan bernama Wallace Graceful dan kepala desa, Raina. Raina mengenali Mallory, menanyakan mengapa mereka ada di sini setelah laporan tentang asap. Setelah mengetahui desa mereka hilang, dia menawarkan belasungkawa yang tulus dan menyambut mereka masuk. Raina menempatkan bangsawan itu pada tempatnya, menyatakan para penyintas sekarang berada di bawah perlindungannya. Dengan ucapan terima kasih, Mallory memimpin orang-orangnya ke rumah sementara baru mereka. Tapi Raina menawarkan peringatan yang tenang. Monster di kota ini mengenakan baju besi, bukan bulu. Dia melirik kembali ke Leon yang semangatnya tampaknya telah ditinggalkan di abu desanya. Wallace, sang bangsawan, sangat marah karena otoritasnya telah ditantang secara terbuka. Raina dengan tenang menyuruhnya menyelesaikan urusannya dan keluar dari desanya. Dia mengancam akan menghancurkan mereka semua, mencoba mengintimidasi dia dengan menyebutkan ayahnya. Tetapi penyebutan keluarga tampaknya menjadi titik sakit baginya juga karena dia dengan cepat mundur. Derek melihat mereka pergi. Kontraknya dengan Thomas sekarang resmi selesai. Dia bilang pada dirinya sendiri dia hanya tinggal untuk mengumpulkan informasi. Tentu saja sobat, Raina berseru, menawarkan perlindungan di dalam tembok desa. Terkejut dengan kebaikan itu, Derek setuju untuk tinggal lebih lama. Namun saat dia melangkah maju, gelombang kekuatan tak terlihat menyapu Raina. Dia berkeringat dingin, bertanya-tanya aura macam apa yang dimiliki orang asing ini. Di tempat lain, pasangan lansia menunggu dengan cemas kembalinya Raina. Wanita itu, Delilah, mondar-mandir di lantai, kesabarannya menipis. Dia membentak suaminya, tidak bisa beristirahat sementara cucunya, Thomas, hilang. Suara pintu terbuka akhirnya memecah keheningan yang tegang. Delilah berbalik, menuntut untuk tahu apa yang membuatnya begitu lama, tetapi kata-katanya tercekat saat dia melihat siapa yang telah kembali bersama Raina. Thomas berlari ke kamar, suaranya dipenuhi dengan kebahagiaan murni. Neneknya bergegas menemuinya, air matanya sendiri, akhirnya jatuh. Anak laki-laki itu menutup matanya dengan aman dalam pelukannya akhirnya. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali, momen kedamaian kecil dalam kekacauan. Raina tersenyum bertanya, apakah ini cukup penting untuk ditunggu? Derek dan Thomas berbagi tatapan diam-diam yang penuh pengertian, perjalanan mereka bersama berakhir. Saat keluarga itu mengejar ketinggalan, Derek mengawasi sebagai pengamat yang diam. Tak lama kemudian, para pemimpin berkumpul untuk membahas kenyataan pahit dari situasi mereka. Raina menoleh ke Derek, mengakui bahwa dia adalah alasan semua orang selamat. Dia menundukkan kepalanya, menawarkan rasa terima kasih abadi desa itu kepadanya. Thomas akhirnya bersatu kembali dengan kakek neneknya, menikmati momen kedamaian yang langka.
Derek menepis rasa terima kasih itu, menyuruh mereka untuk tidak usah sungkan, tetapi Reyna bersikeras, menyatakan bahwa adalah tugas seorang kepala suku untuk melindungi rakyatnya. Nada bicaranya berubah, ekspresinya mengeras saat dia mulai serius. Dia menjelaskan bahwa jika dia mengharapkan bayaran, mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Sumber daya desa sudah mencapai batas absolutnya. Terutama dengan parasit seperti bangsawan Wallace yang menguras sedikit yang mereka miliki, Derek hanya menyeringai, mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir dia ada di sini untuk uang. Dia menjelaskan bahwa Thomas sudah membayarnya kembali dengan membantunya terlebih dahulu. Dia kemudian mengalihkan fokus ke masalah sebenarnya, hutan yang rusak. Reyna mendekat menuntut untuk tahu apa yang telah dia pelajari tentang ancaman itu. Derek mengungkapkan bahwa dia memiliki teori berdasarkan sistem dunianya sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa mereka kemungkinan besar berurusan dengan Dungeon Break. Dia mulai menjelaskan sifat dungeon, sumber kehidupan sistem. Mereka adalah sumber kekuatan besar, harta karun dan bahaya yang luar biasa. Masing-masing adalah dunia yang berdiri sendiri, ujian bagi mereka yang cukup berani untuk masuk. Tetapi ketika sebuah dungeon dibiarkan tidak terkendali atau sistem itu sendiri goyah, ia dapat pecah, melepaskan kekacauan dan monster ke dunia. Energi korupsinya meresap ke dalam tanah, memutarbalikkan segala sesuatu yang disentuhnya. Ini adalah sumber dari malapetaka yang menghancurkan rumah mereka. Reyna skeptis, tetapi Derek menunjukkan bahwa dungeon baru dapat muncul. Orang tua Richard setuju, mencatat bahwa dungeon terpencil bisa tidak ditemukan. Kesadaran menyadarkannya. Itu satu-satunya teori yang cocok dengan fakta. Reyna menoleh padanya untuk meminta konfirmasi, dan dia mengakui itu satu-satunya petunjuk mereka. Dia kemudian bertanya kepada Derek dari mana asalnya, berharap mendapatkan lebih banyak petunjuk. Dia menghindari pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa sekarang mereka tahu masalahnya, mereka harus menyelesaikannya. Dia mencoba pergi, menyarankan para bangsawan di luar dapat menangani kekacauan itu. Derek yang klasik, tapi Reyna memanggil, menghentikannya di jalurnya. Dia mengakui bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepadanya sebagai imbalan atas kekuatannya. Tetapi dengan ekspresi putus asa, dia meminta bantuannya sekali lagi. Derek menghela nafas panjang dan lelah. Dia berbalik untuk pergi dengan datar menolak permohonannya. Thomas hanya bisa melihat harapannya memudar. Tapi Derek memanggil anak laki-laki itu, menyuruhnya untuk mengikuti. Dia bilang dia perlu mencari brandy untuk memberinya sisa kulitnya. Dan dengan itu mereka berdua pergi. Richard mengakui bahwa Derek ada benarnya tentang prioritasnya, tetapi Reyna berharap dia tidak begitu jujur tentang itu. Dia menoleh ke Leon meminta penilaiannya tentang orang asing itu. Dia perlu tahu, apakah pria ini adalah sekutu atau ancaman. Leon mempertimbangkan pertanyaan itu, ekspresinya suram. Dia mengakui, dia sama sekali tidak bisa memahami Derek. Reyna mendekat merasakan ada sesuatu yang lebih. Dia menambahkan detail kecil bahwa pria itu dapat memanggil kehampaan. Kau tahu, dengan santai. Sementara itu, Derek dan Thomas berjalan melewati jalan-jalan desa. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu di mana mereka bisa menemukan pekerja kulit muda itu. Teriakan tiba-tiba dari gang terdekat menarik perhatian mereka. Mereka menemukan Brandy sedang berjuang dengan seorang wanita bangsawan memperebutkan kulit besar. Wanita itu dengan mudah merebutnya dari genggamannya dengan senyum puas. Dia mengejek gadis yang jatuh itu, menantangnya untuk membalas. Tampaknya menindas anak-anak adalah kegiatan populer bagi elit lokal, tetapi putaran kemenangannya dipersingkat saat dia menabrak Derek. Ekspresi arogannya langsung meleleh menjadi ketakutan murni. Matanya bersinar dengan cahaya berbahaya yang familiar. Sebuah pedang menghantam tanah saat Wallace tiba di tempat kejadian. Dia menuntut keadilan dengan marah karena seorang rakyat jelata berani menyentuh salah satu dari miliknya. Dia mengancam Reyna, menyuruhnya untuk menyingkir atau menghadapi konsekuensinya. Tetapi Reyna berdiri teguh, menolak untuk mengizinkan perkelahian di desanya. Dia tidak percaya Derek sudah menyebabkan masalah sebanyak ini. Dia menyadari peringatan Leon tentang dia adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Thomas mencoba menghibur Brandy saat dia menggenggam kulit yang dicuri. Wallace menerima tantangan itu, siap untuk menempatkan rakyat jelata itu pada tempatnya. Tapi Derek dengan mudah menangkap pergelangan tangannya, menghentikan serangan itu. Dia melemparkan bangsawan itu ke samping, menyuruhnya membawa wanita itu dan pergi. Derek mengumumkan kepada orang banyak bahwa dia akan pergi. Thomas tercengang, tidak percaya Derek meninggalkan mereka. Tapi Derek menoleh ke belakang sambil tersenyum, berjanji akan kembali. Dia menyerahkan gunting itu kepada Thomas, menyuruhnya berlatih saat dia pergi. Dengan peringatan terakhir untuk tidak membuka sistemnya, Derek pergi. Wallace bangkit, marah dan tidak siap untuk melepaskannya. Tapi Derek memotongnya, dikelilingi oleh penjaga bangsawan yang kalah. Dia mendekat, memastikan kata-katanya berikutnya dipahami dengan sempurna. Jika Wallace menyakiti siapapun dari desa ini, Derek akan membunuhnya.
Orang-orang bangsawan hanya bisa menatap, lumpuh oleh kehadirannya. Penduduk desa melihatnya pergi, campuran kekaguman dan teror di mata mereka. Aura energi ungu mengelilinginya, bukti kekuatannya. Wallace, mendidih, memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengikutinya. Derek berjalan ke hutan, mengingat pencapaian yang disebutkan Thomas. Dia tahu dia membutuhkan pembunuhan tingkat tinggi, dan seorang pemburu menguntitnya dari pepohonan. Pemburu itu menarik busurnya, memasang 3 anak panah sekaligus. Dia membidik, yakin target petani tidak akan tahu apa yang menimpanya. Tapi Derek menangkap anak panah di antara 2 jari tanpa menoleh. Dia memeriksa sistemnya, menyadari dia perlu menemukan monster di atas level 112. Layar statusnya menunjukkan dia hanya level 11, tetapi dengan banyak poin untuk dibelanjakan. Matanya menyipit saat panah terbang ke arah kepalanya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah tahu tentang ekornya selama lebih dari 1 jam. Dia akhirnya mendistribusikan poinnya, dan panah itu memantul tanpa bahaya. Sistem menghadiahinya dengan 2 pencapaian baru, Jack of All dan Mid Shield. Dia sangat senang melihat dia juga diberikan 2 keterampilan gratis. Pemburu itu hanya bisa menatap tak percaya saat serangannya benar-benar gagal. Pemburu itu tercengang, tidak dapat memproses bagaimana dia bisa meleset. Dia mengabaikannya, menganggap targetnya hanyalah orang bodoh yang tidak menyadari apapun. Dia membiarkan panah lain terbang, yang ini didukung oleh kepercayaan diri murni. Tapi Derek dengan santai membelokkannya bahkan tanpa menghentikan langkahnya. Dia akhirnya berbalik bertanya apakah pemburu itu keberatan, karena dia agak sibuk. Pembunuh itu hanya bisa tergagap, dunianya benar-benar terbalik. Dengan penyamarannya terbongkar, dia menjejakkan kakinya bersiap untuk melarikan diri. Dia melakukan lompatan putus asa untuk keselamatan pepohonan. Dia menerobos hutan bertanya-tanya monster macam apa yang dia kejar. Dia mendarat berharap akhirnya berhasil lolos dari pengejarnya, tetapi Derek sudah ada di sana masih memperdebatkan pilihan keterampilannya. Pemburu itu merangkak pergi, pelariannya berubah menjadi pengejaran panik. Derek terus melaju dengan mudah, melanjutkan monolognya tentang pohon keterampilan. Pemburu itu meraih cabang, mencoba membuat jarak di antara mereka. Dia mendarat, siap untuk melakukan perlawanan putus asa terakhir. Dia melepaskan rentetan panah, upaya terakhir. Derek hanya berdiri di sana mengejeknya karena meneriakkan nama serangannya. Anak panah menghantam pohon menciptakan ledakan dahsyat. Pemburu itu mengatur napas berharap serangan itu akhirnya mendarat. Dia menatap ke dalam asap berdoa agar targetnya hilang, tetapi Derek bertengger di dahan di atas tampak sangat bosan. Dia menjelaskan bahwa dia memilih resistensi sihir, kemudian memberikan serangan balik yang cepat. Pemburu itu, yang sekarang bernama Jeffrey, terhuyung mundur menuju gerbang desa. Seorang penjaga berteriak, terkejut dengan keadaannya yang babak belur dan hancur. Wallace meraihnya menuntut untuk tahu apakah dia berhasil. Jeffrey mengakui dengan napas terakhirnya bahwa dia bahkan tidak bisa menggoresnya. Seringai arogan Wallace berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengepak barang-barang mereka dan kembali ke ibu kota. Salah satu tentaranya bertanya, apakah mereka benar-benar melarikan diri. Wallace mengoreksinya dengan tekad yang suram. Mereka mendapatkan bala bantuan. Dengan misi barunya yang jelas, Derek menguji salah satu keterampilan barunya. Dia menghabiskan waktunya untuk mengidentifikasi bebatuan dan pepohonan menggiling pengalaman, tetapi latihannya terganggu oleh makhluk hutan yang tak terduga. Kelinci bertanduk level 54, menggemaskan namun sangat kuat. Derek berjongkok bertanya apa yang dilakukannya di tempat yang berbahaya seperti itu. Kelinci itu hanya menatap balik, sama sekali tidak terkesan dengan percakapan itu. Dia tersenyum mengakui dia tidak akan menyakitinya, bahkan jika itu memenuhi persyaratan levelnya. Kebaikan hatinya segera dibalas dengan tanduk ke wajah. Derek menghindar terkejut dengan agresi, tiba-tiba makhluk berbulu itu. Dia terhuyung mundur bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Kelinci itu kehilangan tanduknya yang sekarang tertancap kuat di pohon. Ia melepaskan pancaran energi, jelas bukan penggemar diabaikan. Makhluk itu mendarat, siap untuk putaran kekerasan yang tidak beralasan lainnya. Ekspresinya adalah kemarahan terkonsentrasi murni. Ini pribadi sekarang. Derek hanya menyeringai, akhirnya menerima tantangan itu. Kelinci itu menggali kakinya, bersiap untuk serangan penuh. Dengan suara berderak jari-jarinya, Derek memutuskan inilah saatnya untuk bermain. Ledakan energi lain meletus dari tanduk makhluk kecil itu. Derek menenun melalui serangan dengan kemudahan yang terlatih. Dia dengan mudah menangkap kelinci yang marah di udara. Dia memegang makhluk yang menggeliat itu, menyebutnya seorang pemberani kecil. Kelinci itu merespons dengan menancapkan giginya ke tangannya. Peringatan sistem menunjukkan dia telah mengambil 26 kerusakan. Dia menertawakannya, hampir tidak memperhatikan goresan itu. Namun kemudian, kesadaran dingin menghampirinya. Serangan seperti itu bisa berakibat fatal bagi seseorang seperti Thomas. Dia menatap monster kecil yang marah di tangannya.
Dia dengan lembut menempatkan kelinci itu kembali ke tanah. Dengan lambaian tangan, dia membiarkannya memutuskan itu tidak sepadan dengan usaha. Kelinci itu mengawasinya pergi, kemarahannya mendidih menjadi sumpah balas dendam yang sunyi. Derek melanjutkan perjalanannya merenungkan keterampilan baru mana yang akan dipelajari. Dia mempertimbangkan pilihannya, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Sistem menawarinya 3 keterampilan pemulihan untuk dipilih. Penghisap kehidupan akan menyembuhkannya dalam pertempuran, pilihan yang menggoda bagi seorang pejuang solo. Tetapi peremajaan menawarkan penyembuhan yang ditargetkan, pilihan yang lebih fleksibel. Dia menimbang pilihan egois terhadap pilihan yang lebih mendukung, dan dalam momen tanpa pamrih yang tidak lazim, dia membuat keputusannya. Dia memilih keterampilan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras, mempertanyakan motif egoisnya sendiri. Setelah keabadian dalam kesendirian, dia akhirnya menemukan orang-orang hanya untuk melarikan diri. Dia menggertakkan giginya frustrasi dengan sinismenya sendiri yang sudah mendarah daging. Dia mengatakan pada dirinya sendiri itu yang terbaik, bahwa kehadirannya adalah bahaya, tetapi matanya mengkhianati konflik yang tidak bisa lagi dia abaikan. Refleksi dirinya terganggu secara kasar oleh benturan menyakitkan yang tiba-tiba. Dia tersandung ke belakang, bertanya-tanya apa yang menyerangnya. Itu adalah kelinci bertanduk dari sebelumnya, dan itu terlihat sangat marah. Makhluk kecil itu melepaskan ledakan lain, jelas menyimpan dendam, tetapi pertengkaran kecil mereka menarik perhatian yang tidak diinginkan dari bayang-bayang. Namun, kelinci itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman baru. Dalam sekejap kekerasan, serigala itu diturunkan dengan kebrutalan yang mengejutkan. Kelinci yang basah kuyup oleh darah itu melompat, menghancurkan semua pengetahuan marga satwa Derek. Dia menyimpulkan monster kecil ini adalah seorang psikopat dan idiot. Ia duduk di sana, perpaduan sempurna antara menggemaskan dan sangat menakutkan. Dengan mengangkat bahu, Derek memutuskan untuk membiarkan teman pembunuhnya ikut, dan dengan demikian duo yang tidak mungkin memulai perjalanan mereka melalui hutan yang rusak. Mereka berkemah untuk malam itu, momen kedamaian yang singkat. Tetapi kedamaian dinilai terlalu tinggi ketika Anda memiliki kelinci yang berfungsi ganda sebagai proyektil. Dia memberi hadiah kepada hewan peliharaan barunya dengan garukan, yang tampaknya ditoleransi dengan jijik. Saat malam tiba, keduanya beristirahat di dekat api, tim yang aneh namun efektif. Tetapi nafsu darah kelinci tampaknya tak terpuaskan saat ia melompat kembali beraksi. Keesokan paginya, Derek meregangkan tubuh, siap untuk melanjutkan perjalanannya. Dia memanggil teman pembunuhnya yang kecil untuk bergerak, tetapi kelinci itu hanya duduk di sana. Perjalanannya tampaknya telah berakhir. Derek berbalik, bingung dengan penolakan mendadaknya untuk mengikuti. Dia melihat ke belakang untuk melihat makhluk itu tidak bergerak seinci pun. Dia menyadari bahwa ini adalah sejauh mana pemandu kecilnya yang berbulu bersedia pergi. Kelinci menghentakkan kakinya, ekspresinya adalah pembangkangan keras kepala yang murni. Dengan lambaian tangan, Derek mendoakannya dengan baik, mengakui itu mungkin hal terberat di hutan itu. Dia menerima bahwa kemitraan aneh mereka pasti akan berakhir pada akhirnya. Dia mencoba menenangkan diri, menekan perasaan akrab karena sendirian. Sebuah visi tentang kehampaan mengingatkannya bahwa kesendirian ini adalah pilihan. Dia berjalan terus mengatakan pada dirinya sendiri dia sendirian karena dia memilih untuk menjadi. Lebih dalam di hutan, bola hijau aneh berdenyut dengan energi yang merusak. Derek melihat sumber wabah dan menggunakan keterampilan identifikasi. Itu adalah ruang bawah tanah level 100, dan itu dalam keadaan limpahan yang ekstrim. Dia tahu dia bisa menemukan targetnya di dalam, tetapi risikonya terlalu besar. Ketakutan akan terjebak lagi lebih dari cukup untuk menghalanginya. Dia memutuskan untuk kembali, berharap para bangsawan sudah pergi sekarang. Menyebut seluruh perjalanan itu sia-sia, dia berbalik untuk pergi, tetapi hantu mengerikan meletus dari tanah menghalangi jalannya. Derek hanya menyeringai, menawarkan salam kasual kepada horor undead. Dia mengidentifikasinya sebagai hantu asam level 115, persis seperti yang dia butuhkan. Dia telah menahan frustrasinya terlalu lama. Binatang itu mengaum agresinya sendiri yang cocok dengan miliknya, dan sekarang dia akhirnya memiliki sesuatu untuk melampiaskan semuanya. Hantu itu menerjang ke depan, kabur energi hijau dan hitam. Derek memenuhi serangannya, tombaknya bersinar dengan kekuatan. Dengan satu pukulan kuat, dia memotong lengan makhluk itu. Dia mengejek binatang itu, tidak terkesan dengan langkah pembukaannya, tetapi kata-katanya terputus saat lengan itu beregenerasi dalam sekejap. Semprotan asam hantu itu meleleh melalui pakaian dan jubahnya. Ia menindaklanjuti dengan serangan menyapu besar-besaran miliknya sendiri. Derek nyaris berhasil melindungi dirinya dengan sisa perlengkapannya. Dia menghindar dan menenun, sekarang dipaksa ke belakang. Dia meluncur kembali mengakui makhluk itu lebih tangguh dari yang dia kira, tetapi ekspresinya mengeras dengan tekad dingin yang akrab. Dia memanggil armornya, memutuskan sudah waktunya untuk berhenti menahan diri. Dengan gelombang kekuatan, dia melompat masuk untuk serangan balik yang menghancurkan.
Dia bergerak seperti kabur, menangkis serangan marah monster itu. Kedua kekuatan itu bertemu, tombaknya menahan lengan hantu itu. Dia menggertakkan giginya, menolak untuk memberikan 1 inci pun tanah. Matanya bersinar dengan energi kosong saat dia mempersiapkan serangannya sendiri. Dia melepaskan seberkas cahaya ungu yang kuat langsung ke binatang itu. Ledakan itu menghantam dada hantu itu dalam pukulan langsung, tetapi monster itu membalas, membawa cakar besarnya ke arahnya. Derek mengejek, tidak terkesan dengan level tingginya yang seharusnya. Asam melelehkan armornya meninggalkannya terbuka sekali lagi. Dia mempertanyakan apakah ini benar-benar apa yang dianggap sebagai kekuatan di dunia ini. Dia menyalurkan kekuatannya sendiri, kehampaan menjawab panggilan diamnya. Dengan seringai maniak, dia menyuruh binatang itu untuk tidak membuatnya tertawa. Hantu itu meraung kembali, lidahnya mencambuk untuk memenuhi energinya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam ledakan dahsyat cahaya ungu. Hutan itu sendiri terkoyak oleh kekuatan ledakan semata. Derek berdiri sebagai pemenang saat peringatan sistem datang membanjiri. Dia mendapatkan beberapa level dan pencapaian baru yang keren. Dia berdiri sendirian di reruntuhan, pertempuran akhirnya usai. Tanah mendesis karena asam, pengingat terakhir dari pertarungan itu. Dia duduk meratapi kondisi buruk armornya. Dia menyimpannya karena tidak yakin kapan dia akan memperbaikinya. Dia melepas bajunya yang rusak, menyesali kurangnya pakaian ganti. Dia mengeluarkan tunik cadangan, jelas bukan penggemar mode lokal. 2 minggu berlalu di desa Raina sejak kepergian Derek. Thomas berkonsentrasi, memberikan sentuhan akhir pada pekerjaannya. Dengan sapuan akhir, dia menyatakan mahakaryanya selesai. Dia mengangkat alat cukur yang ditinggalkan Derek, alat untuk pekerjaan barunya. Pelanggan pertamanya memeriksa hasil kreatif di cermin. Dia menyukainya, dan Thomas secara resmi menjadi tukang cukur baru desa itu. Dia menawarkan jasanya kepada Brandy yang tampaknya kurang senang. Dia memberinya tatapan yang bisa membuat susu menjadi masam, penolakan yang jelas dan pasti. Thomas dengan bijak memutuskan untuk segera menghentikan pembicaraan. Dia memperhatikan suasana hati Brandy dan bertanya apakah ada yang salah. Dia mengakui bahwa dia kehabisan bahan yang disediakan Derek. Dia sudah berlatih semampunya dan membutuhkan lebih banyak kulit untuk melanjutkan. Thomas bersimpati, berharap Derek kembali untuk hari besarnya. Brandy ingat upaya kakeknya untuk membantunya membuka sistemnya, tetapi Thomas menjelaskan bahwa dia menunggu Derek seperti yang dijanjikannya. Dia yakin temannya akan menemukan pembunuhan pertama yang sempurna untuknya. Di tempat lain, seorang tokoh berjubah tiba di reruntuhan desa Leon. Mereka melangkah ke sisa-sisa pemukiman yang sunyi itu. Sebuah tangan menyentuh tanah, merasakan energi kehampaan yang tersisa. Pemburu itu memastikan bahwa binatang kehampaan ada di sini, seperti yang dikatakan laporan itu, tetapi mereka juga merasakan tanda kekuatan kedua yang tidak dikenal. Jejak energinya redup tetapi masih bisa dilacak. Itu mengarah langsung ke desa Raina, dan perburuan dimulai. Sementara itu, Derek kembali dari pintu masuk ruang bawah tanah. Dia tahu membersihkan tempat itu akan menjadi tugas yang monumental, tetapi dia berhenti, ekspresi terkejut di wajahnya. Wajah berbulu yang familiar sedang menunggunya di jalan. Kelinci bertanduk itu menghentakkan kakinya, ekspresinya tidak berubah dan sangat marah. Derek tidak bisa menahan senyum pada penguntit pembunuhnya yang kecil itu. Dia bertanya apakah kegigihannya adalah tanda kasih sayang atau hanya mencoba membunuhnya, yang segera dikonfirmasinya. Derek menegur makhluk itu, mengingatkannya akan janjinya kepada Thomas. Dia memperingatkan bahwa jika tidak bersikap baik, dialah yang akan menjadi menu. Monster kecil itu akhirnya tampak memahami beratnya situasi. Dia menetapkan hukum. Itu bisa ikut tapi tidak diterima di desa. Tatapan iblis kelinci itu menunjukkan bahwa ia tidak menerima perintah dengan baik. Derek menghela napas, jelas menyesali seluruh interaksi ini. Dia menurunkannya, memutuskan untuk melanjutkan saja. Dengan perintah sederhana, dia memimpin bayangan pembunuhnya yang baru itu maju. Dia memutuskan inilah saatnya untuk memberi teman barunya nama yang pantas. Makhluk itu tampak sangat senang dengan ide itu. Dia menyebutkan beberapa nama generik saat mereka beristirahat, tetapi tidak ada yang cocok dengan kepribadiannya yang unik, kepribadian yang melibatkan mengalahkan monster 5 tingkat di atasnya. Dia mencoba beberapa opsi yang lebih kreatif, tetapi tidak ada yang cocok. Kemudian dalam sekejap inspirasi, dia menemukan nama yang sempurna. Dia berlutut siap untuk membuatnya resmi. Dia menamainya Sylvie, hantu dari kehidupan yang hampir tidak bisa dia ingat. Dengan nama baru dan tujuan baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Seminggu kemudian, mereka akhirnya mendekati desa. Derek memberitahu Sylvie bahwa disinilah mereka berpisah sambil memegang makhluk kecil. Dia menjelaskan bahwa kekacauannya yang khas tidak diterima di dalam. Dia berjanji untuk kembali dalam beberapa hari meninggalkannya untuk menunggu. Dia menawarkannya hadiah perpisahan yang dia lirik dengan niat membunuh. Derek memiliki momen sentimental yang langka dengan makhluk kecil itu, yang segera disela oleh Sylvie dengan benturan kepala yang keras.
Dia berteriak pada psikopat kecil itu saat sebuah pohon tumbang. Dia mengangkat berang-berang tingkat 50, yang sekarang ditetapkan sebagai pembunuhan pertama Thomas. Akhirnya terbebas dari penguntit berbulunya, dia melambai kepada penjaga di dinding. Penjaga itu berteriak menuntut untuk tahu siapa yang mendekati gerbang. Derek menyuruhnya untuk tidak repot-repot, bersiap untuk pintu masuk yang lebih dramatis. Dia melompati dinding dalam satu lompatan, mengejutkan penjaga. Dia mendarat dengan sempurna di benteng yang sangat mengejutkan penjaga. Saat pria itu tersandung ke belakang, Derek meraih lengannya untuk menahannya. Dia bahkan memuji potongan rambut pria itu. Karya Thomas semakin dikenal. Dengan lompatan mudah lainnya, dia jatuh ke desa yang sebenarnya. Dia memanggil Thomas mengumumkan kembalinya yang penuh kemenangan. Anak laki-laki itu berhenti mendadak, hampir menabrak seorang penduduk desa. Dia berlari kegembiraannya mengesampingkan segalanya. Thomas dan Brandy membombardirnya dengan pembaruan tentang kemajuan mereka. Mereka berdua dengan bersemangat bertanya tentang makhluk tingkat tinggi yang dijanjikannya. Derek kewalahan oleh energi mereka, menawarkan anggukan tegang. Thomas mendorong Brandy ke samping menyatakan tujuannya adalah menjadi sekuat Derek. Kedua anak itu menatapnya, menahan napas karena antisipasi. Dia menghela napas, geli dengan rentetan pertanyaan mereka yang tak ada habisnya. Dia menawarkan pisau kepada Brandy dan menjanjikan lebih banyak kulit untuk pembuatan kulitnya. Dia memberinya tujuan baru, mencapai level 10 untuk proyek khusus. Dia kemudian menoleh ke Thomas bertanya, apakah dia siap untuk tantangannya sendiri. Suara mencicit kecil dari tasnya mengungkapkan hadiah spesial yang dibawanya kembali. Dia menyuruh anak itu menemuinya besok untuk akhirnya membuka sistemnya. Kedua anak itu merayakan, kegembiraan mereka memenuhi udara. Tapi Derek mengangkat jari, menambahkan satu syarat penting terakhir. Dia bertanya apakah desa itu punya kedai. Seorang pahlawan punya prioritas. Dia mendorong pintu hingga terbuka, siap untuk minum yang layak. Dia menarik napas dalam-dalam menikmati aroma pub yang familiar. Dia masuk, berharap dunia ini setidaknya punya bir yang enak. Senyum kecil muncul di wajahnya saat dia merasa seperti di rumah sendiri, tetapi dia menabrak sosok berjubah, lengah. Saat dia menyentuh lengan mereka, dia merasakan energi berbahaya yang familiar. Mata pemburu terkunci, retikel penargetan mengonfirmasi tandanya. Derek bertanya siapa dia, merasakan bahwa orang asing ini bukanlah bangsawan biasa. Pemburu mengungkapkan bahwa Derek adalah sumber energi yang telah dilacaknya, tetapi dia menyadari bahwa pria ini bukanlah monster kehampaan yang dikirim untuk ditemukan. Derek membenarkan ini, dan pemburu menuntut untuk mengetahui mengapa dia berbau kehampaan. Kesal, Derek berpura-pura bodoh, berharap menghindari adegan lain. Pemburu memulai interogasi cepat, tetapi Derek tetap mengelak. Kesabarannya menipis, pemburu menuduhnya berbohong. Dia mengulurkan tangan, mencoba memaksakan jawaban dari orang asing itu, tetapi Derek dengan mudah menangkap pergelangan tangannya, menghentikannya dengan dingin. Kedua pria itu bertatapan dalam konfrontasi diam dan tegang. Pemburu memutuskan untuk mendapatkan jawabannya dengan cara lain. Dia mengaktifkan skill identifikasi, gelombang data menyapu Derek, tetapi sistem mengembalikan kesalahan, membuat mereka berdua terpana. Wah, memalukan sekali. Derek memecah kesunyian, bertanya apakah dia akhirnya bisa mendapatkan bir itu. Dia duduk di bar saat bartender menyapanya dengan namanya. Pemburu mengawasi, menyadari bahwa Derek pasti orang yang mengalahkan monster itu. Dia menyelinap keluar pintu saat Derek memesan minuman dari bartender. Bart, Derek menghela napas lega, senang konfrontasi sudah berakhir, tetapi suasana hatinya yang baik menjadi masam ketika dia menyadari dia tidak punya uang untuk membayar. Dia menawarkan kulit tingkat tinggi sebagai gantinya, dan mata Bart berbinar. Saat itu, sosok lain melangkah ke kedai. Derek berbalik bertanya-tanya siapa yang mungkin mencarinya sekarang. Itu Mallory yang mengatakan Brandy mengirimnya dengan tawaran. Dia mengundangnya untuk tinggal bersama mereka untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Keduanya berjalan melalui desa, minuman di tangan. Mallory bertanya tentang pemburu itu, tetapi Derek mengabaikannya. Dia memperingatkannya bahwa pria itu bekerja untuk kelompok yang disebut mahkota. Derek menyesap, berasumsi dia berarti pasukan kerajaan-kerajaan, tetapi dia menjelaskan mahkota adalah organisasi independen yang kuat. Dia menjelaskan mahkota memegang kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Hanya yang terkaya yang diizinkan untuk makan di aula mereka, dan dia bertanya apakah dia tahu makanan lezat mereka yang paling berharga. Itu daging monster kehampaan. Derek hampir tersedak mengetahui mereka memakan mantan peliharaannya. Mengkonsumsi satu, memberikan kekuatan luar biasa, tiket ke elit. Dia mencemooh, berasumsi pasti ada yang lebih lemah di luar sana, tetapi dia mengingatkannya betapa langkanya mereka dilahirkan dari kehampaan yang ditakuti. Sebuah memori kehancuran melintas, bukti kekuatan mereka. Tatapan Mallory tajam mengetahui dia memahami ini dengan sangat baik. Derek tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, rahasianya sekarang sangat dekat. Dia mengabaikannya, dan mereka melanjutkan perjalanan pulang.
Mereka tiba di rumah yang dipenuhi dengan suara makan malam keluarga. Derek menikmati makanan rumahan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia menyatakan itu adalah hal terbaik yang dia makan dalam beberapa tahun. Setelah dendeng monster kehampaan, itu bukan standar yang tinggi. Mallory dengan rendah hati mengabaikannya, mengatakan keterampilan memasaknya rendah. Richard setuju, hampir mendapatkan tatapan mematikan dari istrinya. Thomas dengan bersemangat bertanya apakah dia masih membuka sistemnya besok. Derek mengonfirmasi, selama kakek neneknya memberikan restu. Anak itu menoleh kepada mereka, dan mereka dengan senang hati setuju. Thomas meledak dalam perayaan, mimpinya akhirnya dalam jangkauan. Tapi Derek mengangkat jari, menambahkan satu syarat penting terakhir. Dia hanya ingin mandi air hangat setelah perjalanan panjangnya. Thomas berlari, bersemangat untuk menyiapkannya untuknya. Orang dewasa tertawa melihat energi anak laki-laki yang tak terbatas. Derek melihat keluar jendela, bayangannya adalah hantu dari dirinya yang lain. Senggolan kecil dari Brandy membawanya keluar dari pikirannya. Dia dengan malu-malu mengungkapkan dia punya hadiah untuknya. Dia menawarkan pesona kulit kecil, tanda terima kasihnya. Dia menjelaskan bahwa mengerjakannya membantunya mengatasi kehilangan ayahnya. Dia menerima hadiah itu, senyum tulus di wajahnya. Rumah itu dipenuhi dengan kehangatan keluarga dan percakapan. Untuk pertama kalinya dalam keabadian, dia tidak merasa sendirian. Rasanya seolah-olah dia akhirnya benar-benar melarikan diri dari kehampaan. Keesokan paginya, dia melompat dari dinding dengan Thomas di belakangnya. Anak laki-laki itu berpegangan erat untuk hidupnya, campuran teror dan kegembiraan. Derek mendarat dengan sempurna, menyatakan ini tempat yang baik untuk peristiwa yang mengubah hidup. Dia menurunkan anak laki-laki yang pusing itu, dengan tatapan serius di matanya. Wajah Thomas bersinar, siap untuk akhirnya membuka potensinya. Derek menyerahkan kepadanya belati yang dibuat dengan baik, alat untuk percobaan pertamanya. Dia meraih ke dalam tasnya, siap untuk mengungkapkan target pertama anak laki-laki itu. Dengan seringai, dia memberikan perintah sederhana yang mengerikan, bunuh itu. Thomas menggenggam pedang, tekadnya mengeras untuk tugas di depan. Pilar cahaya meletus saat sistem secara resmi menyambut pengguna terbarunya. Derek dengan santai mengambil kembali pedang itu sambil bertanya bagaimana rasanya naik level. Anak laki-laki itu terkejut karena baru saja membunuh monster di atas level 50. Derek mengungkapkan bahwa belati itu adalah mahakarya yang mampu melakukan hal yang mustahil. Tetapi sebelum mereka melangkah lebih jauh, dia punya satu pertanyaan penting. Dia tahu Thomas ingin pergi untuk menjadi lebih kuat dari yang diizinkan desa ini. Dia mengakui kesendiriannya sudah mulai membosankan dan meminta Thomas untuk bergabung dengannya. Anak laki-laki itu hanya bisa menatap, tidak percaya tawaran itu nyata. Pikirannya berlomba dengan kemungkinan petualangan besar. Dia mencoba bersikap tenang, tetapi kegembiraannya tidak mungkin disembunyikan. Derek tersenyum tetapi meletakkan yang pertama dari persyaratannya. Thomas bersumpah untuk melindungi rahasianya, mungkin sedikit terlalu dramatis. Aturan kedua, dia harus belajar mengandalkan dirinya sendiri, bahkan bukan pada Derek. Dan aturan ketiga yang paling penting, kepatuhan mutlak tanpa pertanyaan. Thomas ragu-ragu, beratnya janji terakhir itu meresap masuk. Derek meyakinkannya bahwa dia tidak jahat, hanya saja tidak benar-benar orang baik juga. Dengan semangatnya yang menyala kembali, Thomas menerima siap untuk perjalanan di depan. Dengan jabat tangan yang erat, Derek menyambut murid barunya ke dalam tim. Sesi pelatihan pertama mereka dimulai dengan pertanyaan sederhana tentang poin keterampilan. Derek memberitahunya bahwa dia akan kehilangan sebagian besar dari mereka. Begitu banyak untuk kebebasan kreatif. Thomas dengan enggan mengikuti perintah memilih dua keterampilan pertamanya. Derek menjelaskan bahwa keterampilan membosankan ini adalah kunci untuk bertahan hidup, tetapi Thomas tidak merasa kecewa dengan kekuatan barunya. Derek menawarkannya satu poin terakhir untuk sesuatu yang sedikit lebih menarik. Anak laki-laki itu ingin menjadi pejuang siluman, dan Derek memiliki keterampilan yang sempurna dalam pikiran. Dengan satu sentuhan, Thomas mengunci pilihannya. Derek kemudian menginstruksikannya untuk membuang semua statistiknya ke pertahanan. Harapan anak laki-laki itu untuk tumpangan piggyback akan segera hancur. Derek melesat pergi meninggalkan Thomas dalam debu. Dia menyatakan itu sebagai perlombaan dan pelatihan anak laki-laki itu secara resmi telah dimulai. Kembali di rumah, Thomas pingsan, benar-benar kelelahan dari lari. Sementara itu, para pemimpin desa membahas situasi suram mereka. Reina tahu bahwa mengirim tim yang salah akan menjadi hukuman mati. Derek mendengarkan ekspresinya mengeras dengan pemahaman yang suram. Dia mengungkapkan rencananya, tetapi dia mempertanyakan apakah itu cukup. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ruang bawah tanah yang dia temukan adalah level 100 yang mengejutkan. Berita itu mengirimkan gelombang kejutan dan ketidakpercayaan ke seluruh ruangan. Leon menyadari petualang peringkat perak mereka akan berjalan menuju kehancuran mereka. Mereka akan membutuhkan pahlawan peringkat emas, dan Derek meminta peta daerah itu. Thomas, sang murid yang selalu bersemangat, berlari untuk mengambilnya.
Raina membentangkan peta menjelaskan lokasi ruang bawah tanah yang diketahui. Sebuah close-up mengungkapkan rincian ruang bawah tanah level 25 yang jauh lebih lemah. Derek menunjuk ke hutan, menunjukkan sumber korupsi. Dia meminta izin untuk menambahkan temuannya ke peta mereka. Dia menandai ancaman baru, lalu meminta untuk membuat salinan untuk dirinya sendiri. Saat dia menyerahkan salinannya, dia mengajukan pertanyaan tajam kepada Raina. Dia memanggilnya karena levelnya yang rendah, dan dia menjelaskan itu karena kelasnya yang langka. Dia menjelaskan tugasnya sebagai kepala desa, tidak menyisakan waktu untuk naik level. Selain itu, senjata desa mereka tidak cocok untuk makhluk yang lebih kuat. Sebuah close-up mengungkapkan bilah yang terkelupas dan usang, peninggalan pertempuran masa lalu. Tapi Derek melemparkan pedang baru padanya, membuatnya benar-benar lengah. Dia mengundangnya untuk berlatih dengannya dan Thomas, yang sangat mengejutkan anak laki-laki itu. Jika dia setuju, pedang itu miliknya untuk disimpan. Kesepakatan yang cukup manis. Dia memeriksa senjatanya, terpana oleh kualitasnya yang luar biasa. Dengan anggukan tekad yang suram, dia menerima tawarannya. Derek pergi mengumumkan bahwa dia akan menemui sahabat barunya, bartender. Di tempat lain, Wallace memohon ayahnya untuk bala bantuan, tetapi ayahnya tidak terkesan mempertanyakan perang salib kecil putranya. Dia mengangkat permintaan desa untuk para petualang untuk menyelesaikan masalah yang gagal ditangani Wallace. Dia menolak untuk dipermalukan lagi, memerintahkan putranya untuk memperbaiki kekacauannya sendiri. Wallace mencoba berdebat, tetapi protesnya dipersingkat. Dengan satu kata, ayahnya menyuruhnya keluar dari ruangan. Wallace hanya bisa menggertakkan giginya, harga dirinya hancur total. Dia berbalik untuk pergi, penghinaannya membara dengan setiap langkah, tetapi dia berhenti, bersumpah bahwa dia akan, pada kenyataannya, berurusan dengan mereka.